Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Positif Podcast Inspiratif. Senang banget nih rasanya Miss Syifa selaku host bisa berjumpa lagi dengan Sobat Positif di episode 2. Tentunya di sini Miss Syifa nggak sendirian ya, karena Miss Syifa akan bersama narasumber yang sangat menginspirasi. Langsung saja kita panggilkan narasumber kita, Miss Anita. Halo Sobat Positif. Halo Miss Anita. Ya, halo. Mungkin Miss Anita bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada para Sobat Positif. Halo Sobat Positif, perkenalkan aku Anita Mulia Arifiani, bisa dipanggil Miss Anita. Aku dari Prodi PAI, Fakultas Ilmu Tarbiyah. Ya betul banget, namanya Miss Anita dari Prodi PAI. Nah Miss Anita apa kabar Miss? Alhamdulillah baik Miss. Bahagia? Bahagia sekali. Iya harus banget ya bahagia. Biar Betul. kita bisa menebarkan kebahagiaan sama Sobat Positif. Nah Miss Anita tadi dari mana? Dari rumah atau langsung nih ke lokasi buat podcast? Dari kampus dulu Miss, cari wifi. Karena kuliah ini libur ya, jadi gak ada pemasukan nih. Oke, jadi kita cari yang gratisan ya Miss. Ada yang gratis, kenapa enggak? Nah, Miss Syifa mau tahu nih, kegiatan Miss Anita selain kuliah itu ada lagi nggak sih Miss? Ada, selain kuliah aku ikut organisasi, terus ngaji dan ngajar juga. Ngajarnya itu kayak bimbel gitu Miss, gitu di desa-desa. Jadi ada ngaji, terus Ada bimbel, ngajar, terus mahasiswa juga, organisasi, terus jadi anak juga. iya, harus berbakti. Kurang lebih ada 5 kegiatan yang Betul. dilakuin sama Miss Anita. Nah, Miss Anita pernah nggak sih kayak ngerasa kesulitan? Terus kayak, aduh gimana ya, aku harus ngelakuin yang mana dulu ya, gitu nggak sih Miss? Iya Miss, betul banget. Aku ngerasa kesulitan pas ada 2 kegiatan nih, ada acara kampus sama acara organisasi dan kuliah gitu maksudnya ya. Organisasi itu ada suatu kegiatan, nah itu harus menyiapkan persiapan yang sangat matang gitu. Malahan di kemarin itu ada kegiatan yang persiapannya itu memang mepet banget gitu. Dan kuliahku itu kan juga bebarengan sama organisasi itu. Nah, jadi kuliahku itu keganggu gitu, Miss. Oh iya. Jadi wah ini harus persiapan ini, terus dengerin dosen yang lagi menyampaikan materi. Ya jadi ya harus dua-duanya dilakukan secara Iya, bersamaan, jadi gak fokus gitu. Bingung ya Miss tentunya. Udah kuliah, organisasi pula. Nah, aku mau tanya nih sama Miss Anita. Kan kadang kalau misalkan ada 2 hal yang berbarengan gitu ya, Iya. mana mungkin mikirnya dua-duanya itu sama-sama penting gitu. Miss Anita pernah nggak sih kayak, aduh aku harus datang yang ini dulu atau yang ini dulu ya, gitu pernah Iya. nggak Miss mengalami hal itu? Iya, pernah Miss. Dulu itu ada 2 kegiatan, yang satu itu organisasi, yang satu itu yang ngaji. Nah, yang organisasi itu padahal udah nembusin yang awal. Nah, Jauh-jauh hari ya Miss? jauh-jauh hari. Terus habis itu yang ngaji itu udah beberapa hari setelah ditembusin ini. Nah, aku malah datangnya itu yang ngaji, Miss. Jadi padahal aku lebih penting di organisasi, benar. Nah, terus aku jadi kayak, ya Allah ini bener gak sih aku kayak gini gitu, mutusinnya kok kayak gini banget. Bukannya aku harus yang ke organisasi, malah yang di ngaji. Padahal pentingku itu di organisasi. Nah, ketika Miss Anita untuk memutuskan pas waktu itu, di kondisi itu, situasi itu Miss Anita ngerasa nggak sih kayak nyesel gitu, Nyesel banget, Miss. Karena apa ya, itu kan termasuk skala prioritas ya. Kita sudah ditembusi dari awal, harusnya kita totalitas ke acara yang itu gitu. Malahan aku secara tidak sengaja kayak egois banget gitu, Miss, ke acara ngaji itu. Padahal aku nggak penting-penting banget yang di sana. Bisa diwakilkan oleh siapa gitu bisa. Karena mungkin kayak ada yang lebih menarik gitu ya. Iya. Biasalah anak-anak kayak ada yang lebih menarik, kenapa nggak di situ gitu Iya, kan. bener, Miss. Nah itu kan tentunya nggak balance ya, karena kan banyaknya kegiatan ini tuh harusnya saling balance gitu kan satu sama lain biar nanti nggak ada kecenderungan ke
ini atau ke ini gitu ya. Nah, itu kan pastinya membutuhkan skala prioritas Betul. ya, Miss Anita. Nah, bagaimana sih cara Miss Anita untuk bisa menentukan skala prioritas itu, Miss? Untuk menentukan skala prioritas ala Anita Iya, ya. ala Miss Anita. Ala Miss Anita. Itu kan aku banyak kegiatan ya Miss Heeh. ya. Itu aku bagi menjadi 3. Yang pertama itu aku lebih penting kuliah, Iya. terus yang kedua itu jadi ngaji dulu, habis itu ketiga itu organisasi. Iya. Nah, ketika yang penting itu ketiganya ini sih penting ya Miss Iya. ya. Secara bersama-sama waktunya itu ada kegiatan, nah itu aku lebih ke kuliah dulu karena dia posisinya lebih tinggi gitu Iya. ya Miss. Nah, terus ketika ada dua kegiatan antara organisasi dan ngaji, nah itu lebih penting mana aku tempatnya Iya. gitu. Kalau misalkan aku lebih penting di organisasi, ya berarti aku ke organisasi dulu gitu. Kalau sudah selesai di organisasi, berarti acaranya bisa ke ngaji gitu, Miss. Jadi kita harus bisa memposisikan diri gitu ya, mana yang kita penting, mana yang mungkin kayak kita nggak terlalu banyak masuk ke dalam kegiatan itu gitu ya, Miss. Nah, kali ini aku mau dong denger closing statement dari Miss Anita nih. Ada closing Iya statement-nya. dong, biar nanti sobat positif tuh bisa makin terinspirasi gitu kan. Apalagi kan mungkin dari sobat positif juga sewaktu nonton podcast ini itu kayak ada yang relate. Iya juga ya, kayak ini aku banget nih. Ini kemarin aku ngalamin ini nih Iya, gitu. bisa nih. Ya. Closing statement-nya. Jalani tanggung jawabmu itu dengan ikhlas, terus rasa tanggung jawab, dan maksimal tentunya. Harus totalitas dan loyalitas karena kalian butuh rasa itu, sikap itu dalam menjalankan sebuah amanah gitu. Nah, kalian harus meyakini diri sendiri bahwa Allah itu tidak akan salah memberikan amanah kepada orang-orang yang mampu mengembannya gitu. Iya, itu tadi closing statement dari Miss Anita. Ikhlas, ya, Benar. totalitas, Iya. dan juga loyalitas. Loyalitas. Mungkin juga ada tambahan lagi, kita harus konsisten juga ya, Miss ya, Benar. ketika menghadapi hal-hal yang udah jadi kegiatan rutinitas kita Iya. gitu ya. Nah, itu tadi pembahasan aku, Miss Syifa, dan juga Miss Anita. di podcast episode 2 ini. Jangan lupa Sobat Positif untuk klik like, komen, dan juga share video ini biar bisa makin menginspirasi teman-teman di luar sana. Betul. Sampai jumpa lagi di podcast episode selanjutnya. Saya Asyifa dan juga Miss Anita. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.